Episode 95. Tok tok tok. 3 kali ketukan dari palu hakim yang terdengar di seluruh sudut ruangan sidang menandakan bahwa hubungan rumah tangga antara Marvel dan Ariana sudah benar-benar selesai. Tidak ada lagi ikatan apapun antara Marvel juga Ariana, dan sebentar lagi Marvel akan mendapatkan akta cerainya dengan Ariana. Terima kasih Tuhan. Batin Marvel merasa sangat bersyukur karena proses perceraiannya dengan Ariana sudah benar-benar selesai. Marvel menghela napas kemudian menolehkan kepalanya pada Valerie yang tampak sangat kesal. Ayo Tuan, ajak Joshua. Marvel mengangguk kemudian bangkit dari duduknya dengan Joshua yang menuntunnya. Marvel sudah sangat tidak sabar ingin membuka semuanya tentang sandiwaranya yang tidak buta, juga tentang perselingkuhan Ariana dan David yang berimbas pada nama baik istri kecilnya. Marvel tunggu. Marvel yang hendak masuk ke dalam mobilnya terdiam mendengar pekikan Valerie. Pria itu berlahan membalikkan tubuhnya dan menyuruh untuk Joshua lebih dulu menutup pintu mobil lagi. Mom, plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kanan Marvel membuat pria itu menolehkan kepalanya ke kiri. Joshua yang melihat tindakan kasar Valerie langsung pasang badan menghalangi wanita itu, takut semakin berbuat brutal pada tuannya. Jangan kasar Nyonya, kata Joshua memperingati. Diam kamu, saya nggak ada urusan sama kamu, bentak Valerie pada Joshua. Marvel memejamkan sesaat kedua matanya. Valerie selalu saja membuat emosinya naik ke ubun-ubun sampai membuat kepalanya panas. Semua orang di sini bahkan seluruh dunianya mungkin tahu kamu itu hanya orang buta, laki-laki lemah yang tidak bisa apa-apa. Valerie berteriak mencaci Marvel karena kesal. Wanita itu bahkan sengaja membawa awak media untuk memperlihatkan betapa lemah dan tidak berdayanya Marvel karena kebutaannya. Nyonya, cukup Nyonya, tolong jangan membuat keributan, kata Joshua. Joshua segera membuka kembali pintu mobil dan menyuruh untuk Marvel masuk ke dalam. Joshua tidak mau Valerie berbuat seenaknya dan menindas Marvel. Anda tidak apa-apa, Tuan? Tanya Joshua setelah berhasil lolos dari Valerie dan para awak media yang dibawanya. Marvel menghela napas kemudian tersenyum. Bohong kalau dirinya tidak apa-apa karena rasa nyeri akibat tamparan kelas Valerie begitu sangat terasa di pipi kanannya. Ditambah dengan rasa malu karena banyak para awak media yang merekamnya secara langsung. Tamparannya lumayan keras tapi tidak apa-apa, jawab Marvel. Apa perlu kita ke rumah sakit Tuan? Tanya Joshua khawatir. Gak perlu Jo, kita langsung pulang saja, jawab Marvel. Joshua mengangguk kemudian menambah kecepatan laju mobilnya. Sejujurnya Joshua sangat kesal pada Valerie. Andai saja dirinya punya kuasa, Joshua ingin menunjukkan bukti betapa menjijikannya seorang Ariana pada Valerie. Di sisi lain, Laura merasa sangat horor menatap pintu kamar mandinya. Speknya masih di sana dan belum Laura lihat. Entah positif atau negatif Laura tidak tahu. Tapi hasil negatif benar-benar hasil yang sangat ditakutkan oleh Laura. Tuhan, apa hamba memang tidak pantas untuk hamil? Apa benar kata Nyonya Valerie kalau hamba hanya anak kecil? Tapi hamba sudah bisa melayani Tuhan. Lirih Laura sedih. Laura menghela napas. Laura menundukkan menatap perut ratanya. Selama 3 bulan sejak malam itu, Laura dan Marvel melakukannya hampir setiap malam. Tapi setiap Laura mengecek hasilnya tetap saja negatif. Hal itu sering membuat Laura galau dan merasa tidak sempurna sebagai seorang wanita. Nenek, Laura takut. Laura menangis saking khawatirnya. Laura takut Marvel akan meninggalkannya karena dirinya yang tidak kunjung hamil. Laura menolehkan kepalanya dan meraih ponsel milik Marvel yang memang sedang dipegangnya. Laura kemudian menghubungi Tian untuk mencurahkan segala kegundahan hatinya pada sang nenek. Halo Nek, Yana kamu sedang apa? Sudah makan? Laura tertawa mendengar pertanyaan penuh perhatian neneknya. Namun air matanya juga ikut menetes saat tawanya menghiasi bibirnya. Aku lagi duduk Nek, aku juga sudah makan. Nenek gimana kabarnya? Nenek sangat baik sayang. Kamu sendiri bagaimana? Suami kamu juga bagaimana kabarnya? Laura kembali meneteskan air matanya namun segera diusapnya. 3 bulan tidak bertemu dengan neneknya adalah hal terberat yang pernah Laura alami. Laura sangat merindukan wanita tua renta itu, tapi Laura tidak bisa keluar dari kediaman Chandra. Meskipun memang Marvel selalu rutin datang untuk memantau keadaan nenek dan adiknya, tapi Laura tetap merasa tidak tenang. Laura ingin bisa bertemu dan memeluk langsung tubuh ringkih neneknya. Kami baik, Nek, jawab Laura dengan suara bergetar. Jangan menangis sayang, sabar, Tuhan menyayangimu. Mendengar suara lembut neneknya, pertahanan Laura pecah. Wanita berwajah manis itu menangis keras dengan tubuh bergetar hebat. Laura sangat merindukan neneknya, tapi Laura sangat tidak berdaya dengan keadaan yang sekarang. Laura kangen sama nenek.
Laura pengen peluk nenek. Tangis Laura. Ceklek. Suara pintu yang terbuka membuat Laura menoleh. Dengan wajah basah, berurai air mata, Laura menatap Marpel yang berdiri di ambang pintu. Marpel yang melihat istri kecilnya menangis langsung panik. Pria itu bergegas melangkah mendekat pada Laura yang duduk di atas ranjang. Sayang, kamu kenapa? Tanya Marpel menatap khawatir pada Laura. Laura menggelengkan kepalanya. Ponsel yang sedang dipegang dan menempel di telinganya terjatuh karena pegangan yang melemah pada ponsel tersebut. Tuan, tangis Laura langsung menghambur memeluk Marvel. Marvel yang bingung juga khawatir hanya bisa diam. Pria tampan itu membalas pelukan erat Laura dengan sangat lembut. Ada apa, Hem? Tanya Marvel pelan. Laura melepaskan pelukannya kemudian membalas menatap Marvel. Saya kangen sama nenek, Tuan. Jawab Laura dengan isakannya. Marvel tersenyum kemudian menghela napas. Ditariknya pelan tubuh Laura kemudian didekap dengan penuh kasih sayang. Jangan menangis, Laura. Kalau kamu mau ke tempat nenek kita bisa ke sana nanti malam, kata Marvel lembut. Laura memejamkan kedua matanya, merasakan nyaman juga hangat dalam dekapan Marvel. Marvel adalah tempat teraman selesai selain neneknya sekarang. Sayang, sebentar aku ke kamar mandi dulu. Marvel melepaskan dekapannya pada Laura kemudian segera bangkit dari duduknya di ranjang dan berlari masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil. Marvel menghela napas lega setelah selesai buang air kecil. Pria tampan itu kemudian menatap bayangannya sendiri di cermin. Namun saat hendak mengalihkan perhatiannya, Marvel mengernyit ketika mendapati sesuatu di pojokan kamar mandi di belakangnya, lewat cermin di depannya. Penasaran, Marvel pun membalikkan tubuhnya dan mendekat pada wadah kecil itu. Ini, dalam wadah kecil berbentuk kotak itu terdapat tespek yang kemudian diraih oleh Marvel. Kedua mata Marvel membulat saat melihat dua garis merah di stik kecil tersebut. Pria tampan itu segera bergegas keluar untuk menunjukkannya pada Laura yang mungkin masih menangis di atas ranjang sekarang. Sayang, panggil Marvel pelan. Tangan Marvel memegang erat tespek di tangannya. Tanpa sadar air matanya menetes membasahi pipi terusnya. Marvel menangis terharu saking bahagianya karena penantiannya terwujud sekarang. Marvel akan menjadi seorang ayah. Laura menoleh sambil mengusap air matanya. Laura menatap polos pada Marvel yang masih berdiri di ambang pintu kamar mandi. Kena? Laura tidak meneruskan pertanyaannya dan langsung loncat dari ranjang karena Marvel yang tiba-tiba berlari dan menubruknya. Tuan mau ngapain? Tanya Laura waspada. Marvel terdiam sesaat kemudian tertawa dengan air mata yang kembali menetes membasahi pipinya. Marvel benar-benar merasa sangat bahagia saat ini. Laura hamil anaknya. Laura yang melihat itu melongo. Laura berpikir mungkin suaminya tersabet makhluk halus di kamar mandi sehingga tiba-tiba bertingkah sangat aneh. Marvel berlari cepat ke arahnya dengan wajah serius kemudian langsung menubruknya di atas ranjang. Dan sekarang Marvel malah tertawa sambil menangis. Tuan, kenapa? Tanya Laura takut. Marvel sampai menangis tergugus saking bahagianya. Bertahun-tahun menikah dan sangat ingin sekali memiliki anak, tapi tidak pernah terwujud sampai akhirnya Ariana ketahuan selingkuh. Tapi sakit yang dirasakan Marvel sekarang seolah sedang dibalas oleh Tuhan dengan kebahagiaan tak terhingganya. Marvel memiliki istri seperti Laura dan akan segera menjadi seorang ayah tidak lama lagi. Sini sayang, kemari, pinta Marvel sambil merentangkan kedua tangannya. Laura menggelengkan kepalanya. Laura tidak mau karena takut dengan tingkah aneh mendadak Marvel begitu keluar dari kamar mandi tadi. Tidak sabar, Marvel pun bangkit dari duduknya di ranjang. Pria itu mendekat dan langsung memeluk erat tubuh Laura, menciuminya berkali-kali sambil mengucap kata syukur pada Tuhan. Laura yang masih tidak mengerti hanya diam dalam pelukan Marvel. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Tanya Marvel melepaskan pelukannya dan menatap Laura dengan wajah memerah dan basah oleh air mata harunya. Kasih tahu apa, Tuan? Tanya Laura semakin bingung. Marvel mengernyit. Jadi kamu belum tahu ini? Tanya Marvel lagi sambil menunjukkan tespek yang dipegangnya. Kedua mata Laura langsung melebar melihat dua garis merah terpampang sangat jelas di tespek yang memang sejak pagi tadi tidak berani Laura ambil. Laura pikir hasilnya akan sama saja seperti minggu-minggu kemarin, tapi ternyata sekarang garis merahnya sudah bertambah menjadi 2. Tuan, ini aku menemukannya di kamar mandi, selamar peliri. Laura kembali menangis, namun kali ini bukan tangis kesedihan, melainkan tangis bahagia karena ternyata hasil dari tesnya positif, Laura hamil. Laura langsung berhampir memeluk tubuh kekar Marvel erat.
Rasa bahagianya tidak dapat Laura ungkap dengan kata-kata. Tuhan sudah mempercayainya untuk menjaga anugerah terindahnya. Itu artinya Laura memang bukan anak kecil. Laura calon ibu untuk anak Marvel. Kamu gak ngasih tahu aku, kamu mau memberi aku kejutan sayang. Aku sudah sangat terkejut, aku juga sangat bahagia. Bisik Marvel membalas pelukan erat Laura. Laura menggelengkan kepalanya, Laura juga baru mengetahuinya. Dan Laura juga tidak berniat ingin memberi kejutan pada Marvel. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Lirih Marvel memejamkan kedua matanya di balik punggung istrinya.